Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga terus kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau ya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penghapusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Karena Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena apa sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap kan. Karena dia kan dianggap menghujat gitu lah. Menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu lah. Karena kayak gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya nggak ada kan. Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Yunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Nah, karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa Kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan. Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis. Tergantung bentuk surganya kali ya. Nah, berarti itu kan konsepnya ada sesuatu jadi, lah ya. Jadi kayak kurang logis. Udah yakin. Udah yakin. Artinya udah bisa meninggalkan konsep seperti itu. Apalagi dengan sekarang kayak gereja banyak banget ya. Jenis gereja tuh banyak banget. Oh ininya, maksudnya alirannya. Iya, itu lebih baik. Pernah lihat Bible ini nggak? Tuh. Pernah lihat Bible ini? Belum. Hah? Kelihatan, ingat nggak dengan warna ini? Ini apa? Warna siapa? Rainbow. Korea, ya rainbow tuh warna siapa? Nggak tahu? Nggak. Serius? Nggak. Kemarin yang rame-rame gitu di Piala Dunia Qatar itu? Oh enggak. Ini apa? Gay. Iya, ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada aja. Belum pernah lihat berarti itu. Belum pernah lihat, ada aja. Yang ini aja kayaknya udah banyak tadi. Maksudnya yang orang udah umumkan aja kayak banyak gereja ini alirannya dan ini. Soalnya aku pernah baca.
aku masuk gereja ini kata shalom gak digunain. Aku dengan pede aja memperkenalkan diri, shalom, nama aku gini kan. Oh gitu. Ada yang bisikin aku di belakang. Di sini kan pakai kata shalom. Terus pakai apa? Haleluya gitu. Ini maksudnya kayak ini mau sama pagi sama mungkin waktu pagi ya pagi siang gitu. siang. Pokoknya kata shalom gak digunakan. Oh. Ya aku bingung. Ya shalom itu kan kayak kalau ibarat kata kalau di Kristen gitu kan kayak kalau di Islam kayak assalamualaikum. Iya. Di Kristen shalom cuman. Oh itu gereja nggak pakai kata shalom. Iya, oh. Nggak pengen nanya tapi aku baru gitu kan. Udah besoknya aku nggak datang lagi nih gue gitu ya. Karena aku malu juga kan kata kemarin juga. Iya. Nah situ aku melihat kayak banyak banget gitu loh perbedaannya. Padahal Alkitab bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia. Ya kan? Gimana Al-Quran yang bahasa Arab. Ya kan? Indonesia yang bahasanya, Alkitab yang bahasa Indonesia aja banyak banget yang banyak banget perbedaannya. Apalagi bahasa tapi ini banyak versi nih. Iya, tapi kekuatan di Al-Quran itu ada penghafalnya setiap tahunnya itu loh. Iya. Itu yang buat aku takut. Kok bisa gitu? Dari mana ya loh? Ya. Kan nggak masuk logika itu. Ya gini, jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Nah, makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, bisa, gitu. Udah hafiz Quran. Makanya. Anak kecil loh ya. Anak kecil. Itu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otak gitu. Biasanya. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah. Lebih fokus juga kali ya deh mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Mungkin nggak. Nggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Makanya kalau setiap sekolah minggu kan ada penghafal ayat kan. Karena nggak ada yang mereka yang udah pernah hafal duluan. Gitu makanya ya? Ada kalau setiap minggu ya kan, buat minggu depan ayat hafalannya ini. Iya. Oke. Jadi setiap minggu dikasih PR tuh ya. Iya, hafalin ayat ini gitu. Gitu ya. Tapi nggak ada yang hafal satu Bible gitu ya? Nggak ada deh. Kayak butuh waktu juga kayak mereka juga kalau. Ada nggak yang hafal satu lembar aja? Nggak ada. Minimal deh 2 ayat lah. Dulu hafal berapa ayat? Aku yang masih ingat sampai sekarang tuh Yohanes 3 ayat 16. Cie, Yohanes 14:6 enggak? Enggak. Cuman kalau hukum Taurat aku masih ingat. Apa coba? Pertama, 10 perintah maksudnya? Iya, hukum Taurat ya kan. Apa coba? Pertama tuh jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Coba kalau itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Aku nggak tahu. La ilaha illallah. Coba. Iya dong. Iya, makanya. Itu aja di situ udah ada kan? Tidak ada. Jangan ada padamu ada Allah lain. Iya, berarti kenapa apa? Sama ini? Nah, itu dia makanya. Makanya tuh bingung. Sekarang kalau jangan ada Allah lain, ini kata Allah sebenarnya bermasalah, tapi nggak apa-apa lah kita bacain aja deh. Iyalah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Nggak boleh dong menyekutukan Tuhan yang Maha Esa dengan Tuhan yang lain dong. Itu kan dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Ya. Sama sebenarnya pesannya kan, gitu. Mungkin belum banyak tahu tentang Islam lah ya. Tetapi nanti kalau makin lama, makin dalam, makin tahu, makin takjub. Iya. Untuk sedikit aja aku udah. Iya. Apalagi nanti kalau belajar tentang kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.